Halo Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi. Ruang obrolan TC-TC, ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Fauzia, mahasiswi STIE Taman Siswa Bojanegara, sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, masih bertemu lagi dengan saya di podcast kita kali ini yang pastinya masih bersama dengan gue Star yang gak kalah keren dengan segala pengalamannya, dengan ilmu-ilmunya juga. Nah, kali ini aku udah bersama dengan Kak Hafid. Ya, Betul. Nah, Kak Hafid ini adalah seorang presiden BEM dari STIMIK ya Kak, ya, STIMIK Banjarnegara. Oke, langsung aja nih kita perkenal dulu sama Kak Hafid. Boleh perkenal dulu Kak? oke. Ya, nama saya lengkap ya, Ya, Hafid Ilhan Almajis. Bisa oke. dipanggil Hafid. Hafid, oke. Jadi di sini adalah Kak Hafid seorang presiden BEM. Nah, untuk mengawali obrolan kita pada hari ini nih Kak, untuk Kak Hafid ini kesibukannya akhir-akhir ini tuh lagi sibuk ngapain sih Kak? Kalau akhir ini sibuk nugas sih, jelas. Sibuk nugas. Ya, Ini sibuk nugas. kesehariannya sibuk apa nih? Uh, Kuliah, jelas Kuliah, kuliah. Dan juga freelancer. freelancer juga ya, freelance. Apa itu Kak? Lebih ke jasa, Jasa, jasa video. videografi, Ya, foto-foto kayak gitu juga ya. atau? Oh iya juga. Kalau untuk organisasinya itu kesibukannya apakah setiap hari atau seperti apa nih Kak? Kan Kakak sebagai Presiden BEM ya. Nah untuk kesibukannya itu seperti apa Kak? Kalau kita sih tetap ada agenda mingguan, Mm-mm, untuk organisasi, terutama BEM ya, mm-mm. dan juga agenda bulanan. Jadi kita bikin jadwal tiap 2 minggu sekali gitu untuk pertemuan, tiap 1 bulan sekali, mungkin untuk membahas agenda yang lebih, itu sih lebih kompleks. Oh, Kalau oke. pertemuan paling cuma rapat rutin, kalau yang sebulan sekali itu mungkin bahas agenda-agenda yang program Program kerja kerja seperti ya. itu ya Kak. Nah kalau awal mula Kakak mencalonkan sebagai Presiden BEM itu seperti apa sih Kak? Kan pasti ada perbedaan ya. Hmm. Mungkin di antara STIMIK sama di STI itu berbeda. Nah boleh diceritain ke Sobat CTC di rumah? Kalau awal mula jadi pres itu gak ada niatan sebenarnya. Hmm. Saya nggak punya niatan mau jadi presiden, tapi memang karena beberapa faktor yang memaksa saya buat maju jadi mencalonkan diri. Ada yang Oh, mencalonkan saya itu uh, meluruskan niat, menguatkan tekad buat nyalon gitu aja sih. tapi dari awal Kak Hafid ini ada kepaksaan nggak sih kayak aku nggak mau ikut tapi aku disuruh-suruh ikut gitu. Kalau Tapi kepaksaan enggak sih, enjoy aja enjoy gitu aja, ya Kak. enjoy Atau aja. mungkin Kakak pernah sebelumnya di organisasi gitu, pernah SMK, SMK juga SMK pernah di ya. organisasi ya Kak. Oke deh selanjutnya kalau untuk motivasi ya Kakak sehingga Kakak itu bisa terjun ke dunia organisasi itu seperti apa kan tadi Kakak Hmm. di SMK pernah organisasi juga, nah itu motivasinya seperti apa? Kalau motivasi khusus enggak ada sih, enggak Nggak ada ada. motivasi khusus, tapi saya pengen aja, penasaran. Awalnya emang penasaran. Tapi jadi keterusan. Nah, Oke. gitu. Awal mulanya emang penasaran, hanya pengen sekedar ikut-ikutan ya. Mungkin dulu juga pernah sempat memutuskan buat nggak ikut organisasi lagi, Hmm, tapi ternyata memang organisasi itu tuh perlu perlu banget perlu perlu banget ya, banget apalagi di mahasiswa. Apa sebagai kita mahasiswa itu nggak hanya kuliah ngerjain ya tugas, tapi kita perlu ya. banget ada ilmu dari organisasinya. Betul. Nah, oke nih, selanjutnya Kak, tantangan Kakak nih yang Kakak lakukan selama mungkin menjadi presiden BEM itu seperti apa Kak? Pasti kan ada ya setiap organisasi tantangannya gitu. Ya, kalau tantangan utama sih eh, teman-teman organisasi sih, kadang memang ada yang benar-benar niat ikut organisasi, ada yang setengah-setengah, jadi imbasnya itu hampir ke seluruh anggota, tapi Oh, iya ya ya. gitu Jadi memang biasanya kalau di organisasi itu walaupun satu dua orang yang mungkin agak bermasalah itu bisa menyeluruh gitu ya, kan ke merambat anggotanya, ke ke anggota semuanya. lain Ha, betul banget. Dan itu memang tantangan yang cukup ya. lumayan sulit ya sebagai Lumayan presiden sulit. BEM gitu. Kalau misalkan tantangan dari lainnya mungkin kakak kan sibuk nih di kegiatan organisasi. Ada Hmm. kesulitan nggak sih antara membagi waktu di organisasi sama di nugas gitu? Kalau selama ini
paling pembagian waktu antara nugas sama organisasi. Hmm. Kadang terasa kayak tugas belum selesai tapi harus melaksanakan kewajiban organisasi. Oh iya, Lagi organisasi tapi ada tugas. Nah, iya, iya, iya. Jadi pintar-pintar kita membagi ya, waktunya aja ya, Kak. pinter-pinter bagi waktu. Oke. Nah, untuk BEM ini, ada nggak sih program kerja yang udah terlaksana dan itu seperti apa nih, Kak, untuk program kerjanya? Kebetulan kalau dari STIMIK itu kita baru ada program kerja yang wajib aja sih kayak PKKMB, Disnatalis. Tapi Hmm. kebetulan juga kemarin diundang sempat ke musyawarah besar Aliansi Mahasiswa BEM se-Banyumas Raya. Oh, iya, 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 iya. Tahu, tahu. Tuh. Dan mungkin programnya besar kan itu ada di Natalis, Ya, PKKMB itu lumayan besar nih. Nah, strategi apa sih yang kakak terapkan nih agar organisasinya itu solid dan produktif? Apalagi kan tadi programnya cukup besar hmm, nih. Dan tadi kakak juga menyebutkan ada beberapa tantangannya dari ya, anggotanya. Itu gimana nih kak caranya agar tetap solid dan produktif? sebenarnya tinggal kedisiplinannya kita aja sih. Sadar Mm-mm. diri sendiri, disiplinnya diri sendiri masing-masing, dan juga ketegasan. Itu Iya, kalau kita harus tegas. Dan terutama sebelum kita memulai organisasi, setelah open recruitment pelantikan, kita harus luruskan satu tujuan dulu. iya, Selaraskan tujuan. Setelah itu, insya Allah kedepannya pasti bareng-bareng. iya. Karena kan kita memiliki tujuan yang sama, jadi ya ayo kita bareng-bareng Ya, gitu ya. betul. Tapi ada nggak sih Kak, ada satu anggota yang mungkin kayak, aduh ini sulit banget, ini udah kayak benar-benar sulit lah Ya, gitu. ada, pasti ada. Pasti Ada. ada. Oke. Nah, bagaimana sih agar BEM itu bisa menjadi jembatan antar mahasiswa dengan pihak kampus? Kan pasti kakak sebagai presiden memiliki nih visi dan misi gitu kan. Ya, Nah, seperti apa tuh Kak untuk menjembatani itu? uh, sebenarnya kalau buat menjembatani kita memang belum ada wadah khusus ya, Kak. Hmm. Belum ada wadah khusus, tapi BEM berusaha untuk menjembatani semua aspirasi-aspirasi dari para mahasiswa. Kita mengadakan satu buah forum, yaitu forum internal, forum Hmm. mahasiswa, STIMIK Tunas Bangsa. Nah, itu kita kumpulkan perwakilan mahasiswa ataupun seluruh mahasiswa kita undang untuk berdiskusi. Oh, Apakah ada kendala di organisasi internal kayak UKM Hima ataupun ada kendala dengan dosen ataupun lain sebagainya. Kita oh, diskusikan di situ. Kalau sekiranya memang kita perlu untuk didiskusikan atau dikonsolidasi dengan kemahasiswaan ataupun dosen, nah kita lanjutkan gitu. oke. Jadi memang masih eh, penting banget sih memang ya untuk mewadahi Ya, aspirasi-aspirasi ya. gitu ya dari beberapa mahasiswa. Nah, gimana sih cara eh, kakak nih sebagai presiden BEM melibatkan mahasiswa dalam program kerjanya dan kasih tahu dong Kak untuk tips-tipsnya agar kita nih saat mengikuti organisasi itu kayak tetap enjoy gitu. Kalau mungkin untuk melibatkan mahasiswa dari BEM itu mengadakan agenda-agenda yang memang melibatkan keseluruhan mahasiswa, Hmm. yang membuat mahasiswa itu uh, ingin ikut serta gitulah, ikut Hmm. serta juga. Kita tidak hanya melibat agenda yang melibatkan anggota, tapi juga kita adakan agenda yang melibatkan Seluruh mahasiswa mahasiswa keseluruhan. gitu ya agar seluruh mahasiswa di STIMIK itu ikut berkontribusi, ikut Ya, aktif gitu. betul. Nah, dari cara kakak untuk menarik perhatian mahasiswa agar mahasiswa itu tertarik bisa berkontribusi dengan program kerja yang sudah kakak lakukan itu gimana caranya kak? Kalau untuk menarik mahasiswa mungkin tidak ada cara khusus ya, Kak. Tidak ada cara khusus. Paling kita adakan sharing aja. Sharing-sharing sama mahasiswa-mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Duduk-duduk bareng lah. Hmm. Kadang nongkrong di kantin aja itu bisa membuahkan hasil. Oh iya, Nongkrong di kantin bareng teman-teman yang di luar organisasi, iya. itu kadang bisa memecahkan satu masalah, menimbulkan masalah juga ada. Oh, Itu. oke, oke. Dan pastinya di tongkrongan itu bahasnya kan pasti banyak banget Iya, ya kak. iya, pasti itu. Muncul ide sini, ide situ Ya, gitu. itu pasti. Oke, tapi ada nggak sih Kak, kayak Kakak ngerasain dari mahasiswa nih kayak, aduh ini
acaranya gimana sih gitu loh. Kayak kritikan-kritikan seperti itu pernah nggak sih Kak? Sering, Sering. sering. Kritikan-kritikan yang mengarah menuju langsung ke organisasi BEM terutama itu banyak. Oh banyak ya. Nah gimana cara Kakak menanggapinya? Kita perbaiki sedikit demi sedikit sih tetap. Hmm, Dari kinerjanya BEM, program kerjanya juga mungkin ke depannya dari kritikan-kritikan, masukan dan saran itu kita olah jadi satu, kita bedah lalu kita berusaha untuk memperbaiki satu persatu. iya betul. Justru dengan kritikan itu bisa menjadikan BEM lebih baik lagi ya Ya, Kak. betul. Gitu. Oke selanjutnya nih Kak. Pengalaman apa sih yang paling berharga yang udah Kakak capai dari mungkin pengalaman-pengalaman organisasi atau Ya, pengalaman yang lainnya gitu? ya. Kalau buat pengalaman berharga di organisasi mungkin uh, saat bareng teman-teman tapi nggak lagi bahas organisasi. Iya, setuju sih, setuju, Ya, setuju. itu. Mungkin itu bakal satu hal yang memang kita kangenin sih nantinya sih. Mm-mm. Kita duduk bareng satu satu keanggotaan bareng semua tapi nggak bahas organisasi itu. Iya, kebersamanya lebih Ya, kerasa gitu ya. ya Dan betul. pembahasannya kan nggak melulu tentang organisasi, Ya bisa betul. sangat luas dan itu ngebuat yang ngebuat pembicaranya itu semakin nyaman, semakin hangat seperti itu. Betul. Suka banget ya Kak. Ya Betul. setuju, aku juga seperti itu sih. Oke nih, selanjutnya nih Kak. Seberapa penting sih mahasiswa harus mempunyai pengalaman berorganisasi? Menurut Harus sih, Presiden BEM nih. harus sih, harus, harus ikut organisasi. Entah apapun organisasinya ikut, harus ikut. Karena ada banyak ilmu-ilmu yang kita kita dapatkan di pendidikan formal. Iya, betul banget. Banyak banget ilmu, mulai dari public speaking kan kita nggak diajari kan, Iya, dan betul. mungkin soft skill lain Mm-mm. itu harus sih. Apalagi kalau di organisasi kan sering mengandalkan public speaking ya Kak. Di Ya situ kita betul. bisa terus berlatih jadi kebiasaan Ya gitu. Itu menurutku juga skill yang memang harus diasah dan itu penting harus. untuk kita di masa depan ya Kak. Iya betul. Betul banget. Oke nih, selanjutnya nih Kak. Apa sih yang ingin kakak sampaikan untuk mahasiswa yang masih ragu untuk join organisasi? Kan pasti nggak mau capek, nggak mau nanti sibuk banget, pusing gitu. Aku nggak bolehin pacarku, nggak dibolehin pacarku itu seperti apa kak? Kalau buat teman-teman nonton setia apa TC ya. Tisi-tisi, TC oke. ya. Mungkin harus join organisasi sih karena pengalaman-pengalaman yang belum pernah kita jalankan atau kita lakukan itu ada di organisasi. Betul. Dan kita tuh muda tuh nggak dua kali ya kak. Ya betul. Jadi selagi kita masih muda, masih diberi kesempatan untuk bisa ikut organisasi, ya ikutlah Ikut gitu. betul. Kita cari pengalaman untuk di kemudian Ya hari, seperti itu ya Kak. Jadi kalau misalkan sibuk ya memang sibuk, tapi ya pasti ada enjoy-nya ada ya Kak, ada enjoy-nya pasti. senengnya. Iya, oke. Nah, gimana sih? Kan Kakak ini Presiden BEM dan juga mahasiswa yang berkuliah di semester 5 ya Kak? 5 semester Oke. 5. Nah, gimana cara Kakak menyeimbangkan antara organisasi dan akademiknya? Eh, nggak ada cara khusus sih. Saya paling bikin penjadwalan. Jadi dalam 1 minggu itu organisasinya berapa kali, terus hari apa aja buat fokus di akademiknya untuk nugas, untuk belajar dan lain-lain. Paling itu aja sih. Tapi Kakak pernah ngerasa jenuh nggak sih Kak? Kayak capek, harus kuliah iya, ngurus organisasi iya gitu. Oh, kalau itu sering sih, Sering. sering banget. Sebenarnya memang sering jenuh. Cuman ya mau gimana lagi harus Hmm. kita Untuk mengatasi lakuin sih. kejenuhan itu biasanya Kakak ngapain nih Kak? Puncak, Muncak. ya, Oh, Kakak juga sering muncak. ya. Oh, ternyata di sini atau Kakak ikut UKM yang kayak pencinta alam gitu Oh, ada nggak kalau sih Kak? di STIMIK ada, Oh, di sini cuman ada, saya nggak ikut, tapi enggak ya. nggak ikut. Memang karena hobi aja sih, hobi Oh, aja. hobi aja ya. Oke, biasanya ke gunung, bukan ke gunung. Udah beberapa gunung yang Kakak daki nih. Baru sedikit sih, Mau baru sedikit. sedikit. Oke, tapi emang nggak tambah capek Kak? Kan Ah, organisasi nih, ah, terus muncak, ya, capek naiknya.
tapi pikirannya tenang. oke. Iya, bisa. Nah, kan berarti kan kita sama-sama kuliah di Banjarnegara ya, Kak, di kampus Banjarnegara. Nah, dari pandangan Kakak sendiri nih, yang kan kadang tuh kayak dari pandangan-pandangan orang ya, kayak orang belajar kok kuliahnya di Banjar aja, di situ-situ aja. Nah, menurut Kakak pandangan seperti itu seperti apa, Kak? Tanggapan Eh, Kakak gitu. sebenarnya semua pendidikan di Indonesia itu hampir sama sih. Yang membedakan hanya akreditasinya saja. Iya, iya Entah betul. itu di Banjarnegara, entah itu di Purbalingga, Purwokerto, Jogja, ataupun universitas di kota-kota lain yang besar itu, uh, dari sistem pembelajarannya itu mungkin tetap sama sih. Karena kan tetap diatur oleh Kemendikbud ya Iya, untuk betul. kurikulumnya. Pastinya sama. Cuman tinggal kitanya aja. Kita itu memang pengen niat benar-benar buat kuliah atau enggak. Atau cuma pengen gaya-gayaan Nah, merantau gitu ya, betul. Kak. Betul. Jadi mungkin kurang lebih di semua universitas sama, tapi yang membedakan akreditasi. Ya, Mau kita di dalam kabupaten, di dalam lingkungan sekitar rumah kita, itu kayak yang penting itu dari diri kita benar-benar mau belajar, mencari ya, ilmu, betul. mau apa sih merubah diri kita jadi lebih baik gitu Ya. kan ya. Pastinya kita sama kok sama kayak yang lainnya Hmm, gitu. Bagaimana cara kita aja untuk bisa merubah diri ya. kita gitu. Gimana dari diri kitanya sendiri. Oke nih, kalau dari kakak sendiri, rencana kedepannya tuh seperti apa kak? Boleh diceritain ke Sobat Istisi? Rencana ke depan apanya? Mungkin dari pencapaian mau apa ya, mau kuliahnya itu mau gini gitu. Oh, ya. Paling buat rencana ke depan belum banyak sih memang. Belum sempat memikirkan, Belum sempat belum sempat memikirkan. kepikiran. Tapi kalau memang ada kesempatan untuk menjadi lebih baik, kenapa nggak diambil kan gitu? Iya, mungkin dari kuliahnya aku pengen 3 tahun lulus kumlot gitu. Siapa tahu ada keinginan nggak kak? Kalau cepat lulus memang ada sih, ada. Tetap semua mahasiswa pasti punya keinginan buat cepat lulus. Iya, Tinggal kitanya aja mau apa enggak gitu. iya betul. Nah, yang terakhir nih, pesan dan harapan kakak untuk generasi muda khususnya mahasiswa di Banjarnegara itu seperti apa kak? Untuk pesan dan harapan ya, harapannya ke depan sih ya, harapannya ke depan mahasiswa Banjarnegara makin kompak sih, makin solid. Jadi nggak harus kita kerja di kampusnya masing-masing lah. Nggak harus kita hanya berkecimpung di kampusnya masing-masing. Kita tuh harus Oh, ngumpul, sering-sering ngumpul mahasiswa dari Poltek, dari STIA, dari oh STIMIK, ya, ataupun jadi STAI gitu. memperluas relasi Memperluas relasi. gitu ya. Harus. Karena memang sekarang di Banjarnegara kan mahasiswanya belum punya wadah khusus ya. Belum punya wadah Ya, khusus untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa di Banjarnegara. Mungkin kedepannya mungkin rencana buat presbem selanjutnya ya, ya, itu buatkanlah satu wadah khusus buat mahasiswa di Banjarnegara biar ya, mereka itu bisa saling kenal, betul. bisa menyampaikan keluh kesahnya masing-masing gitu. Iya, betul. Dan pastinya berbagi ilmu. Ilmu, betul. Betul. Oke nih, terima kasih untuk Sobat Stisi yang sudah menonton podcast kita kali ini. Nah, dari pembicaraan kita dari awal mulai sampai akhir sekarang nih, jadi walaupun kita mau berkuliah dimanapun, itu eh, kita sama, ya Kak. Ya, Jadi bagaimana diri kita aja untuk bisa merubah diri kita menjadi lebih baik, gimana caranya kita untuk bisa menambah potensi, menambah ilmu, menambah soft skill dan hard skill dari diri kita. Jadi untuk sobat sisi di rumah, tetap semangat yang mungkin masih menjadi mahasiswa dan kuliah di Banjarnegara, tetap semangat selalu dan jadikan eh, pengalaman Kak Hafid ini sebagai motivasi ya untuk terus berorganisasi, mungkin bisa ikut presiden BEM, bisa ataupun organisasi-organisasi lainnya.
Oke nih ya. Jadi ya terima kasih untuk Sobat Sisi yang sudah menonton proses kita dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga untuk Kak Hafid yang sudah Ya, berkenan hadir dan sama-sama. sharing-sharing ilmu organisasinya di podcast kita kali ini. Dan mungkin yang masih kepo tentang Kak Hafid bisa kepoin Instagramnya. Untuk Instagramnya apa nih Kak username-nya? Aduh, Instagram ya. Hafid Ilhan _ Oke, boleh gitu. nih langsung kepoin dan follow aja IG-nya Kak Hafid. Nah, untuk Sobat CTC yang mungkin mempunyai ide untuk konten rotasi selanjutnya, bisa langsung aja DM ke Instagram @tambara_CTC. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Tambara CTC dan follow juga akun rotasi di Spotify. Thank you for watching and see you on the next episode. Bye-bye!